Nah, ini tentunya gampang sekali ya. Jadi jawabannya adalah yang C, itu memahami bahaya seks bebas. Itu solusi. Jadi yang paling penting adalah pertama kalian harus paham dulu sih apa itu seks bebas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Andri Prasetyawan. Kali ini kita akan kembali membahas prediksi soal ujian sekolah untuk Mapel PJOK. Nah, kali ini karena untuk tingkat SMP sudah selesai ujian sekolah. Nah, ini juga bisa digunakan untuk prediksi soal persiapan penilaian akhir tahun atau PAT. Dan yang ini kita lanjutkan di part 3. Oke, kita langsung masuk ke soal nomor 21. Namun sebelum lanjut, alangkah baiknya kalian sudah subscribe dulu channel ini supaya dapat berkembang dan semakin banyak yang belajar bersama dengan channel ini. Oke, kita lanjut ke nomor 21. Pertumbuhan jasmani dan pertumbuhan kecerdasan seseorang dipengaruhi oleh faktor atau keadaan. Bila orang tuanya besar-besar, mungkin sekali anak-anaknya juga besar-besar. Kalau orang tuanya tinggi, anaknya juga tinggi. Kalau orang tuanya pandai, anaknya juga cerdas. Walaupun hal ini tidak selalu demikian, keadaan seperti ini dilihat dari faktor A. Keturunan, B. Pembawaan, C. Faktor luar, dan D. Faktor genetika. Ayo, kira-kira jawabannya apa? Silahkan dijawab dulu, dicoret-coret di kertas kalian. Oke, kita hitung mundur. Jawabannya adalah 3, 2, 1 yang A, yaitu faktor keturunan. Nah, karena di sini yang sesuai di soal sudah dijelaskan bahwa bila orang tuanya besar-besar, mungkin sekali anaknya juga besar-besar. Kalau orang tuanya tinggi, mungkin anaknya juga tinggi. Nah, itu adalah faktor keturunan. Kita lanjut nomor 22. Tampak tanda-tanda permulaan masa adolescensia atau masa remaja. Pada anak laki-laki suara membesar, pada anak perempuan membesarnya buah dada, serta haid pertama. Keadaan seperti ini merupakan salah satu ciri-ciri pertumbuhan dan perkembangan seseorang dilihat dari faktor A. Perkembangan jiwa dan emosi, B. Faktor perkembangan sosial dan intelek, C. Faktor perkembangan jasmani, dan yang D adalah faktor kebutuhan atau requirement. Nah, kira-kira jawabannya apa? Silahkan dicoret-coret dulu. Nah, di sini sudah ditanyakan bahwa permulaan pada masa remaja, ya, pada anak-anak laki-laki suaranya membesar, pada anak perempuan membesarnya buah dada atau haid pertama. Nah, keadaan yang seperti itu merupakan ciri-ciri pertumbuhan dan perkembangan seseorang dilihat dari faktornya apa. Nah, jawabannya apa? 3, 2, 1. Jawabannya adalah C. Perkembangan jasmani. Nah, kenapa perkembangan jasmani? Karena jasmani itu adalah badan dari seseorang, badan kita. Kalau anak perempuan berarti haid pertama atau buah dadanya semakin membesar, sedangkan anak laki-laki suaranya membesar, seperti itu ya. Oke, sudah jelas ya. Kita lanjut nomor 23. Mens sana in corpore sano, artinya pikiran yang sehat terdapat dalam badan yang sehat. Salah satu cara untuk menunjang tercapainya pepatah tersebut adalah dengan berolahraga. Gerak badan yang benar dan teratur yang dilakukan seseorang sangat berguna untuk A. Perkembangan jiwa dan emosi, B. Kesegaran jasmani dan kesehatan tubuh, C. Perkembangan dan pertumbuhan jasmani, dan D. Meningkatkan aktivitas sehari-hari. Nah, kira-kira jawabannya apa? Silahkan dicoret-coret dulu. Oke, jika sudah, kita hitung mundur 3, 2, 1. Jawabannya adalah
yang C, yaitu perkembangan dan pertumbuhan jasmani. Kenapa bisa seperti itu? Nah, mens sana in corpore sano, ya, artinya pikiran yang sehat terdapat badan yang sehat. Yang di dalam pikiran yang sehat itu pasti terdapat di dalam badan yang sehat. Nah, sedangkan yang pertanyaannya adalah salah satu cara untuk menunjang tercapainya pepatah tersebut adalah dengan berolahraga. Gerak badan yang benar dan teratur yang dilakukan seseorang sangat berguna untuk sesuai dengan mens sana in corpore sano, maka jawabannya adalah perkembangan dan pertumbuhan jasmani. Oke, jelas ya. Kita lanjutkan nomor 24. Tubuh manusia dapat tumbuh karena adanya zat-zat yang berasal dari makanan. Ada 6 macam zat-zat gizi makanan yang diperlukan oleh tubuh manusia, seperti hidrat arang atau karbohidrat, lemak, protein, mineral, dan garam-garam, vitamin, dan air. Zat-zat gizi makanan yang termasuk sumber tenaga adalah A. Protein, mineral, dan air, B. Vitamin, mineral, protein, dan air, C. Protein, lemak, dan mineral, dan D. Hidrat arang, lemak, protein. Nah, kira-kira apa untuk sumber tenaga, ya? Sumber tenaga itu biasanya dimulai dari karbohidrat, ya, atau hidrat arang. Nah, coba sisanya apa? Dicoret-coret dulu. Oke, kalau sudah, maka jawabannya kita hitung mundur ya. 3, 2, 1. Jawabannya adalah D. Hidrat arang, lemak, dan protein. Jelas ya. Kalau yang jawaban A, B, C itu ada mineral dan airnya, ya. Mineral dan air, maka itu bukan zat sumber tenaga, ya. Yang sumber tenaga adalah hidrat arang, lemak, dan protein. Kita lanjut nomor 25. Makanan sehat sering disebut makanan seimbang. Artinya, di dalam menu sehari-hari terkandung semua gizi-gizi yang diperlukan oleh tubuh dalam jumlah yang memenuhi kebutuhan, dan tiap-tiap zat gizi dalam perbandingan yang seimbang dengan satu dengan yang lainnya. Hal ini mengandung makna bahwa makanan yang kita konsumsi harus mengandung A. 4 sehat 5 sempurna, B. Makanan yang banyak dan mahal, C. Nutrisi dan gizi yang cukup untuk tubuh, D. Semua zat-zat gizi makanan. Nah, dari pertanyaannya adalah hal ini mengandung makna bahwa makanan yang kita konsumsi harus mengandung apa? Kita lihat jawabannya. 3, 2, 1. Jawabannya adalah C, yaitu nutrisi dan gizi yang cukup untuk tubuh, ya. Saya rasa itu sangat jelas sekali, ya. Kita lanjut nomor 26. Kekurangan protein biasanya disertai dengan kekurangan kalori. Penyakit akibat kekurangan kalori dan protein disebut kurang kalori protein atau KKP. Penyakit ini banyak menimpa golongan anak, terutama anak-anak yang berumur di bawah 5 tahun. Pada tingkat berat, kita mengenal 2 penyakit KKP, yaitu A. Kwashiorkor dan marasmus, B. Gizi buruk dan busung lapar, C. Gondok endemis dan liver, dan D. Gizi buruk dan gondok endemis. Nah, kira-kira jawabannya apa? 2 penyakit KKP, yaitu kurang kalori protein. Kalau kekurangan kalori, maka badan anak tersebut akan kurus. Biasanya perutnya membuncit, tapi anggota badan lainnya kurus, ya. Nah, jadi jawabannya terkena penyakit yang B, yaitu gizi buruk dan busung lapar. Ya, jelas ya. Lanjut nomor 27.
Penyebab pergaulan bebas yang dialami remaja dapat dikategorikan menjadi dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Selain faktor internal dan eksternal, ada faktor lain yang secara umum dapat menyebabkan terjadinya pergaulan bebas, yaitu A. Pergaulan pornografi dan orang tua. B. Pergaulan pornografi dan pengaruh obat. C. Pornografi, pengaruh obat, dan lingkungan. D. Pengaruh obat, orang tua, dan lingkungan. Nah, kira-kira jawabannya apa? Silakan dicoret-coret dulu. Oke, kalau sudah, kita hitung mundur ya. Siapa tahu jawaban kalian benar. 3, 2, 1. Jawabannya adalah D. Pengaruh obat, orang tua, dan lingkungan. Ya, ini merupakan faktor lain selain dari faktor internal dan faktor eksternal. Saya rasa ini sudah jelas ya. Kita lanjut nomor 28. Melakukan hubungan seks secara bebas merupakan akibat pertama dari pergaulan bebas, yang merupakan lingkaran setan yang tidak ada putusnya, dengan berbagai akibat di berbagai bidang, antara lain di bidang sosial, agama, dan kesehatan. Hubungan seks secara bebas akan berujung kepada A. Malapetaka bagi pelakunya, B. Masa depan yang suram, C. Terjangkitnya penyakit HIV/AIDS, dan D. Pertumbuhan tubuh terhambat. Oke, kira-kira jawabannya apa? Silahkan dicoret-coret dulu. Oke, kalau sudah, kita hitung mundur ya. Jawabannya apa? 3, 2, 1. Jawabannya adalah yang C, yaitu terjangkitnya penyakit HIV atau AIDS. Itu jika terlalu sering untuk melakukan seks bebas dan bergonta-ganti pasangan, yaitu akan terjangkit penyakit HIV AIDS. Dan itu penyakit yang sangat berbahaya sekali atau mematikan. Saya rasa jelas ya. Kita lanjut nomor 29. Peningkatan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Penyaluran minat dan bakat secara positif merupakan hal-hal yang dapat membuat setiap orang mampu mencapai kesuksesan hidup nantinya. Selain daripada solusi di atas, masih banyak solusi lainnya. Salah satu solusi mencegah seks bebas adalah A. Jujur pada diri sendiri, B. Menjaga pola hidup, C. Memahami bahaya seks bebas, dan D. Berpikir secara kritis dan dewasa. Nah, ini tentunya gampang sekali ya. Jadi jawabannya adalah yang C, itu memahami bahaya seks bebas. Itu solusi. Jadi yang paling penting adalah pertama kalian harus paham dulu sih apa itu seks bebas, apa bahayanya ya. Kemudian kalau sudah terlanjur terjerumus dalam seks bebas itu akan terjadi apa. Dengan begitu kalian bisa mencegah secara sendiri perbuatan seks bebas itu. Oke, kita lanjut nomor terakhir, yaitu nomor 30. Kejadian apapun pasti memiliki suatu dampak, entah itu pada diri sendiri, orang lain, maupun fasilitas umum. Kecelakaan juga mempunyai suatu dampak seperti luka ringan, luka berat, meninggalnya seseorang. Oleh karena itu, kita harus menjaga keselamatan diri di jalan raya. Cara-cara menjaga keselamatan diri dalam berkendara antara lain: A. Konsentrasi penuh, menjaga kecepatan, jaga jarak aman, dan dengar musik. Saya rasa ini salah ya, dengar musik. B. Menjaga kecepatan, jaga jarak aman, dengar musik, gunakan helm. Ya, ini ada dengar musiknya lagi. C. Gunakan helm, konsentrasi penuh, menjaga kecepatan, dan jaga jarak aman. Bisa jadi ya. Yang D. Mengurangi kecepatan, jaga jarak aman, gunakan kacamata, gunakan helm. Kacamata ya itu kalau yang minus boleh ya. Kalau yang hitam mungkin bisa mengganggu atau bagaimana. Mungkin kurang tepat ya. Mengurangi kecepatan kalau ditanjakan ya juga tidak bisa ya. Jadi yang tepat adalah yang C. Menggunakan helm,
menjaga konsentrasi secara penuh, menjaga kecepatan, dan menjaga jarak aman. Oke, terima kasih sudah belajar bareng bersama Andri Prasetyawan. Nantikan video part berikutnya untuk latihan-latihan soal ini. Nanti juga saya akan buatkan latihan soal PAT atau penilaian akhir tahun untuk terkhusus kelas 7 dan kelas 8 SMP. Ya, jadi bagi siswa-siswa SMP beruntung sekali kalian sudah menemukan channel ini. Nah, tentunya jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe-nya. Oke, terima kasih semuanya. Sampai ketemu di materi berikutnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.